Shalom. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Shalom. Saya sedikit mau menanggapi video dari Bapak Pendeta Gilbert Lumindong yang beredar di mana-mana, di mana video itu memojokkan keluarga almarhum Joshua Huta Barat beserta pengacara Nahurju Kamarudin Simanjuntak. Menurut saya, sebagai seorang pendeta yang hebat, pendeta besar, sangatlah tidak pantas melakukan seperti apa yang telah dia lakukan lewat berbagai videonya yang beredar di berbagai media. Menurut saya perbuatan itu adalah perbuatan bodoh, perbuatan sangat bodoh. Karena kenapa saya katakan perbuatan bodoh? Karena Bapak Gilbert Lumindong itu adalah seorang pendeta hebat, pendeta besar, pendeta yang sudah digemari oleh orang banyak, termasuk saya dan keluarga besar saya. Kami sangat-sangat mengagumi beliau. Kami sangat-sangat benar-benar memfavoritkan pendeta Gilbert Lumindong selama ini. Tetapi jujur, begitu kami melihat dan menonton video-video yang beredar di berbagai media, di mana komentar-komentarnya pada video itu adalah komentar-komentar sumbang, palsu, ibarat lagu tidak ada kuncinya, sangat memalukan, sangat menyedihkan. Begitu kami melihat video itu, jujur semua video khotbah-khotbahnya pendeta Gilbert Lumindong yang ada di HP dan laptop semua kami hapus langsung. Karena langsung seketika itu nggak respect lagi dengan beliau. Karena apa? Selama ini sangat kita kagumi, selama ini sangat-sangat kita betul-betul menjadi penggemar,
betul-betul menjadi pendeta favorit, betul-betul pendeta yang benar-benar kita sangat responi. Menurut kita apa yang dikatakan selama ini semua itu baik adanya, semua itu benar. Betul-betul kita diberkati rasanya lewat khotbah-khotbahnya selama ini. Tetapi begitu mendengar video-videonya yang memojokkan keluarga almarhum Joshua Huta Barat serta memojokkan pendeta Naburju Kamarudin Simanjuntak, langsung tawar hati, tawar setawar-tawarnya. Kita nggak respect lah, sedih, terus terang kita tuh nangis, tidak bisa berkata apa-apa. Kita mau ngebully, kita juga malu. Oh itu pendeta kita orang Kristiani sama-sama mengakui Tuhan Yesus, sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Coba bayangkan pendeta yang betul-betul kita kagumi selama ini bisa mengeluarkan statement seperti itu, bisa langsung mengeluarkan kata-kata yang menurut saya memonis, mengatakan Joshua Huta Barat itu melakukan kesalahan apa yang menjijikkan menurut saya. Padahal jelas-jelas kita lihat, ya, kita sendiri bisa melihat, kita sendiri bisa menilai. Kita orang awam saja nggak berani mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumindong. Tetapi seorang pendeta hebat, pendeta besar Gilbert Lumindong bisa-bisanya mengatakan demikian, memojokkan keluarga Joshua yang sedang bersedih dan berduka itu, beserta pengacara Naburju Kamarudin Simanjuntak yang sedang lelah bersusah payah untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Sedih rasanya, tanpa terasa menangis sedih melihat video-video itu. Sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Memang Bapak Pendeta Gilbert Lumindong akhirnya meminta maaf, ya, meminta maaf. Tetapi ya, menurut saya ya, Pendeta Gilbert Lumindong itu meminta maaf terhadap keluarga almarhum Joshua Huta Barat. Iya, betul. Tetapi menurut saya itu masih belum tepat. Karena apa? Saat dia menebarkan postingan-postingan videonya di berbagai media, yang tersakiti, yang sedih, yang tersinggung, yang menjadi terganggu hatinya bukan hanya keluarga Joshua Huta Barat, bukan hanya pengacara Kamarudin Simanjuntak dan krunya, timnya semua, bukan hanya itu, tetapi kita ini juga, kita yang betul-betul mendukung, yang betul-betul pemerhati dan yang ikut mengawal peristiwa terjadinya pembunuhan tragis terhadap saudara kekasih kita Joshua Huta Barat, ikut rasanya sakit, ikut tersakiti rasanya. Semua umat Kristiani, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik se-Indonesia bahkan dunia, merasa tersakiti, merasa tersinggung, merasa sedih. Maka sebaiknya, kalau menurut saya, Bapak Gilbert Lumindong sebaiknya mengaku salah dan minta maaf ke seluruh Kristiani se-Indonesia bahkan dunia. Jadi tidak cukup kalau hanya minta maaf kepada keluarga saudara kekasih kita almarhum Joshua Huta Barat,
dan pengacara serta seluruh timnya. Tidak cukup. Itu menurut saya. Karena terus terang saya, kami, keluarga kami juga sangat bersedih, sangat tersinggung, sakit rasanya begitu menonton dan melihat tayangan video-videonya Bapak Gilbert Lumindong itu. Rasanya terheran-heran, sampai tidak pantas seorang pendeta hebat dan besar yang dikagumi oleh orang banyak, termasuk kita, mengatakan hal seperti itu. Jadi sedih dan menangis, tersinggung rasanya, hati ini sakit dan iris, bagaikan diiris sembilu, rasanya sakitnya tidak terkatakan. Karena apa? Sakit campur malu sebagai seorang Kristiani. Ya, tidak pas rasanya. Itu yang pertama. Ya, tanggapan saya harus minta maaf pada seluruh umat Kristiani. Tidak pun Kristiani, bahkan seluruh pendukung saudara kekasih kita almarhum Joshua Huta Barat, yang mungkin hatinya sempat tersinggung dan sedih, bahkan mungkin bingung, ada apa ini? Pendetaan kok seperti ini? Mungkin ya, supaya terobati, mungkin terobati, bagian terobati. Tapi entahlah, kalau mungkin ada hati yang tidak terobati. Tapi menurut saya, pasnya harus minta maaf pada seluruh umat Kristiani se-Indonesia bahkan dunia. Berani berbuat, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, khususnya untuk Ketua Sinode Gereja Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, kalau nggak salah mungkin GBI ya, sama seperti saya juga GBI, tapi saya di Yogyakarta. Sebaiknya Ketua Sinode Gereja Bapak Gilbert Lumindong mengadakan koreksi, mungkin diadakan rapat atau sidang, diajaklah Bapak Gilbert Lumindong itu duduk bersama, katakan kalau apa yang dia lakukan itu adalah merupakan satu pelanggaran sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah terkenal, sebagai seorang hamba Tuhan hebat yang dikagumi, digemari oleh orang banyak. Sebab setahu saya, hamba Tuhan itu tugasnya berdoa, bukan menghakimi, bukan membela, bukan bahkan tampil sebagai seorang pengacara, tidak. Sekalipun dia mengerti, dia pahami, sekalipun dia sendiri mungkin ada di tempat melihat kejadian itu, sepatutnya sebagai seorang pendeta bukan memihak, tetapi mendoakan supaya terselesaikan dengan baik sebaik-baiknya, nama Tuhan dipermuliakan, dan kedua belah pihak akhirnya apa? Tidak ada sakit hati, diberkati, ada pemulihan dari beliau sebagai seorang hamba yang mendoakan. Tetapi yang dilakukan, kita lihat semua sangat jauh daripadanya, tidak tepat dan tidak pas sebagai seorang hamba Tuhan yang hebat melakukan hal seperti itu. Nah, menurut saya, Ketua Sinode Gereja dari Gereja Bapak Gilbert Lumindong, kalau nggak salah GBI, seharusnya mengadakan koreksi dan perbaikan, dan sepantasnya ya diberikan sanksi, mungkin diberikan sanksi minimal 5 tahun, tidak boleh naik mimbar, diberikan efek jerah, meskipun hamba Tuhan perlu diberi efek jerah supaya tidak melakukan kesalahan lagi, supaya berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati di dalam menyampaikan apapun juga, karena benar-benar teladan untuk umat. Jadi apapun yang dia lakukan, ya benar-benar disoroti dan didengar oleh semua umat. Jangan sampai terlebih umat Kristiani tersandung oleh perilaku, oleh sikap, oleh perkataan Bapak Gilbert Lumindong yang kami kasihi. Sebaiknya hendaknya menjadi berkatlah
untuk semua orang, terutama untuk seluruh umat Kristiani. Dengan demikian permohonan saya untuk Ketua Sinode Gereja Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, sebaiknya Bapak Gilbert diberikan sanksi. Kalau menurut saya minimal 5 tahun tidak boleh naik mimbar. Biarkanlah beliau menjadi pendoa syafaat di balik mimbar. Itu menurut pendapat saya. Ini suara hati, mewakili suara hati yang tersakiti oleh video-video yang sumbang kemarin sempat beredar di berbagai media, dan sampai saat ini pun masih ada banyak saya temukan beredar. Nah, supaya memberikan efek jerah, setiap hamba Tuhan yang melakukan kesalahan dan pelanggaran perlu juga diberikan efek jerah. Termasuk ini kesalahan benar-benar terlihat kesalahan sengaja, ya, kesalahan sengaja maupun tidak, sebaiknya perlu diberikan efek jerah. Berikan sanksi, tidak boleh naik mimbar, mungkin minimal 5 tahun, entah berapa lama lah. Yang memiliki kebijakan Ketua Sinode silakan dengan sangat hormat. Ini mewakili suara hati yang tersakiti, ya, agar ada perbaikan ke depan supaya kita umat Kristiani pengikut Kristus ini tidak lagi dicela oleh orang, tetapi lewat sikap kita, perbuatan kita, lewat apa yang kita lakukan, kita benar-benar menjadi terang dan garam, menjadi berkat untuk semua orang, tentunya menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Itu menurut saya. Selanjutnya, menurut saya juga ya sedikit saya melihat ya sekilas ada faktor U juga mungkin untuk Bapak Gilbert Lumindong. Faktor U itu usia. Berhubung sudah faktor U juga, menurut saya perlu pendampingan. Di saat beliau mungkin entah ceramah atau khotbah, baik itu terutama online, lewat video barangkali, atau live streaming atau apapun itu bentuknya, perlu ada pendampingan. Kenapa saya katakan pendampingan? Karena beliau juga termasuk faktor usia mungkin sudah ada, ya. Kita maklumi juga Bapak kita ini sudah lumayan tua juga, ya. Nah, kenapa saya katakan perlu pendampingan? Supaya ada koreksi, check and recheck. Jadi sebelum misalkan dia membuat satu postingan atau video, sebelum dia tayangkan, sebelum dia beredar ke umum, terlebih dahulu ada check and recheck, ada yang sensor, ya. Lewat sensor layak untuk tayang, baru layak tayang. Sehingga apapun nanti yang dia terbitkan, yang ditayangkan, atau yang dia posting, benar-benar ini menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikan. Semua orang yang menyaksikan, yang mendengarkan, diberkati. Menjadi berkat untuk semua orang, tentunya menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan lewat kehidupan kita semua, terlebih Bapak kita tercinta, Bapak Pendeta Gilbert Lumindong yang kami kasihi. Mari Bapak berlututlah di hadapan Tuhan, sadarlah, berbaliklah dan bertobatlah. Adakan perbaikan ke depan, tidak terjadi kesalahan yang kedua kali. Dan untuk semua hamba Tuhan yang saya kasihi dimanapun berada, secara keseluruhan, saya tidak sebut namanya satu persatu. Mari kita lebih berhati-hati, kita lebih waspada, karena sebagai seorang hamba Tuhan adalah panutan. Mari lewat cara kita, lewat sikap kita, lewat pembicaraan kita, lewat postingan-postingan kita, berusahalah, belajarlah untuk tetap tampil sebagai teladan, sehingga menjadi berkat untuk semua orang yang menyaksikan, dan menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Cukup sekian yang saya mau sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah penyampaian. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat untuk semua orang yang mendengarkan dan menyaksikannya, dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan Yesus.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dari Yogyakarta. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal selamanya. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap titisan air mata. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Pujian ini saya tujukan untuk semua sahabat hati, terutama untuk Ferdy Sambo dan Putri beserta kru-nya. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, rendahkan hatimu, datang berlutut, bersujud pada Tuhan. Akui segala salahmu, akui segala laku, jujur dan jujurlah di hadapan Tuhan. Kado terindah untuk saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersama seluruh krunya, siapapun itu, saya tidak sebut namanya satu persatu. Matius 5 ayat 37. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Di luar itu berasal dari si jahat. Ingat dosa, ingat Tuhan Yesus. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan untuk saat sekarang. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati bersama krunya, Tuhan Yesus menantikan dengan kesetiaannya kehadiranmu. Mari datanglah bersembah sujud, berlutut dengan kerendahan hati, mengaku di hadapan Tuhan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah Engkau Allah yang baik, dulu, sekarang, sampai Maranatha kekal selamanya. Haleluya. Amin. Salam dari Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Horas.